Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu semua guys? Insya Allah masih dalam keadaan sehat kan? Dan buat kamu yang lagi stay di rumah atau mungkin bahkan sampai saat ini lagi tetap stay ngejomblo, oke tenang aja karena saya di sini akan menghibur kamu semuanya dengan cara bercerita sambil menggambar. Tapi sebelum lanjut cerita, saya minta dukungan dan supportnya untuk subscribe channel Toro Story dan juga aktifkan loncengnya, gunanya nanti ketika saya upload video baru nanti kamu bisa langsung mendapatkan notifnya dan tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan pada video pertama kali ini saya akan menyampaikan suatu wabah penyakit yang mirip virus corona yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dan juga sahabat Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya guys, untuk info update corona per tanggal 19 April 2020, untuk negara Indonesia sendiri mempunyai kasus positif corona sebanyak 6.248 jiwa dan yang dinyatakan meninggal yaitu sebanyak 535 jiwa, dan juga yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini sebanyak 631 jiwa. Meskipun setiap hari jumlah korban terus bertambah, tetapi kita di sini jangan sampai panik, takut, dan harus tetap waspada. Pandemi corona atau COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang bisa menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Indonesia atau bahkan dunia. Tapi perlu diketahui bahwa dulu di zaman Rasulullah dan sahabat Umar pun juga pernah terjadi wabah penyakit yang mematikan banyak orang, dan bahkan wabah ini lebih mematikan daripada corona. Karena barang siapa yang terkena wabah ini di pagi hari, sore pun bisa langsung meninggal, dan jika terkena sore, pagi pun bisa langsung meninggal. Sebegitu mematikannya wabah pada zaman Rasulullah. Ketika zaman Umar bin Khattab, wabah penyakit tahun ini melanda di wilayah Syara, yaitu sebuah daerah di lembah Tabuk dekat Syam. Ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua, yang pada awalnya sang khalifah itu ingin melakukan suatu kunjungan bersama para sahabat-sahabat lainnya dan kaum muslimin, yaitu ke daerah Syam, yang di situ sebelum melewati Syam beliau harus melewati sebuah wilayah yang namanya wilayah Syara, dan ternyata di situ di wilayah tersebut sedang terkena suatu wabah penyakit yang menular. Nah, ketika sampai di Syara, ternyata Umar ini bertemu dengan suatu gubernur wilayah Syam yang namanya itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, saat itu Abu Ubaidah memberitakan kepada Umar bahwa di daerah Syara ini sedang terkena wabah penyakit yang menular. Abu Ubaidah akhirnya menyarankan kepada sang khalifah Umar bin Khattab untuk mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan suatu kunjungannya ke daerah Syam ataukah membatalkan kunjungannya dan kembali ke Madinah. Mendengarkan kabar tersebut dari sang gubernur dari negeri Syam, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sang khalifah Umar pun berencana atau memulai sebuah musyawarah dengan memanggil sekumpulan orang muhajirin awal yang di situ ingin dimintai pendapat bahwa perjalanan kunjungannya ke Syam ini akan dilanjutkan
ataukah dibatalkan untuk kembali ke Madinah. Karena memang mengingat ini kepentingan kemaslahatan umat, Umar pun tidak bisa mengambil keputusannya untuk dihakimi sendiri. Untuk itu beliau mengambil atau memerintahkan orang-orang muhajirin awal untuk mengikuti sebuah musyawarah untuk dimintai pendapat. Dan memang ketika itu wabah penyakit yang terjadi Syam memang bisa menular antara satu orang dengan lainnya, dan rombongan yang bersama Umar itu sebagian besar adalah para sahabat-sahabat yang menemui Nabi, dan jika di situ memang terkena penyakit itu sangat disayangkan atau sangat merugikan bagi umat Islam. Setelah berkumpul, para kaum muhajirin awal ini segera berbincang-bincang dan mengajukan argumentasinya tentang melanjutkan perjalanannya ke Syam ini, dan ternyata di dalam musyawarah tersebut tidak berjalan dengan mulus. Ternyata perbedaan pendapat pun tidak bisa dihindarkan dalam musyawarah ini, karena sebagian yang lain kaum muhajirin mengusulkan untuk Khalifah Umar dan rombongannya untuk tetap melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena memang di situ untuk kunjungan ke Syam ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Di sisi lain, kaum muhajirin yang lain supaya mengusulkan agar perjalanannya dibatalkan dan kembali ke Madinah, karena itu bisa merupakan mengambil resiko yang terlalu tinggi. Dan di situ akibat perbedaan pendapat yang tidak kunjung selesai, Khalifah Umar pun tidak bisa menentukannya. Akhirnya Khalifah Umar memerintah kaum Ansor untuk dipanggil ikut ke musyawarah berikutnya untuk menentukan apakah perjalanan ini akan diteruskan atau tidak. Karena dari musyawarah orang-orang muhajirin awal yang sebelumnya belum ditemui titik temu. Dan sama seperti halnya kaum muhajirin yang awal, kaum Ansor pun juga memiliki perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa perjalanannya harus dilanjutkan karena tidak patut, bahwa perjalanannya sudah direncanakan karena suatu kepentingan itu dibatalkan dengan begitu saja. Tapi memang di sisi lain juga banyak yang berpendapat bahwa perjalanannya itu harus dibatalkan dan lebih baik mengambil jalan aman, yaitu kembali ke Madinah. Dua musyawarah dengan dua latar belakang kaum yang berbeda pun tidak menghasilkan suatu keputusan yang begitu matang. Akhirnya Umar pun memanggil para sesepuh atau orang-orang tua dari suku Quraisy yang di situ dimintai pendapat di musyawarah yang ketiga kalinya. Dan ternyata pada musyawarah yang ketiga yang terdiri dari kaum Quraisy, para sesepuh itu ternyata mereka sepakat dan satu suara untuk gerombolan atau rombongan Umar bin Khattab ini lebih baik kembali ke Madinah, mendapatkan masukan yang serentak tanpa adanya perselisihan dari kaum sesepuh Quraisy. Sang Khalifah Umar pun menentukan bahwa perjalanannya ke Syam itu akan dibatalkan dan seluruh rombongan akan kembali ke Madinah. Keputusan Umar pun tidak langsung begitu saja diterima. Ada salah satu seorang sahabat yang namanya Abu Ubaidah. Di situ dia memprotes atau bertanya kepada Umar, bukankah jika ia membatalkan perjalanannya ke Syam berarti dia itu sedang lari dari ketentuan Allah atau qadar Allah. Mendengarkan suatu perkataan dari Abu Ubaidah tersebut, Khalifah Umar pun memberikan gambaran atau memberikan penjelasan bahwa memang dirinya saat ini sedang lari dari ketentuan atau qadar Allah, tapi dirinya menghendaki ketentuan Allah yang lainnya. Umar pun memberikan gambaran bahwa ada seseorang yang mengembalakan seekor unta dan menemui dua tanah lapang, yang satunya subur dan yang satunya kering kerontang.
maka orang tersebut juga akan memilih mengembalakan ontanya di tanah lapang yang subur. Dan bukankah itu juga merupakan ketentuan Allah atau qadar Allah? Tanya balik Umar kepada Abu Ubaidah. Dan keputusan Umar pun semakin mantap ketika mendengar salah satu sahabat, dirinya pernah mendengar dulu Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang yang di wilayahnya sedang terjangkit suatu wabah penyakit itu jangan sampai keluar dari wilayahnya, dan orang yang berada di luar wilayah jangan sampai memasuki wilayah tersebut yang terkena wabah penyakit. Oke, insya Allah itu cerita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.